wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fazalika Siti Nurhaliza. Nah, di sini kita akan mulai membahas mengenai dasar-dasar psikologis kehidupan beragama. Mari kita bahas. Agama dalam bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi, peraturan hidup, atau sesuatu yang tidak terdapat kekacauan. Nah, agama dalam bahasa Inggris itu adalah religion yang memiliki arti yang beragam. Nah, beberapa ahli berpendapat bahwa kata religion itu berasal dari bahasa Latin, yaitu religio, yang memiliki arti menggambarkan keyakinan adanya kekuatan yang luar biasa yang terdapat di luar diri manusia. Sedangkan beberapa ahli juga berpendapat bahwa kata religio itu mengacu pada perasaan yang muncul ketika manusia menyadari akan adanya kekuatan yang lebih besar dibandingkan dirinya. Misalnya itu perasaan takut, harap, dan cinta. Sehingga adanya kekuatan diiringi dengan perasaan itu memunculkan atau mendorong manusia untuk melakukan berbagai ritual agar hidup mereka itu terhindar dari hal-hal negatif, seperti penyakit atau musibah. Dan dengan adanya rasa takut, itu akan mendorong manusia untuk menjauhkan diri dari kekuatan yang lebih besar dibandingkan dirinya. Sedangkan rasa harap dan cinta itu cenderung menarik manusia untuk mendekatkan diri terhadap sesuatu atau kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Selanjutnya, terdapat beberapa ahli psikologi yang menjelaskan mengenai beberapa teori tentang dasar-dasar psikologis kehidupan beragama dalam kehidupan manusia. Nah, apa saja teori-teori itu? Mari kita bahas. Yang pertama, ada teori sifat dasar. Teori ini beranggapan bahwa manusia beragama itu didorong oleh insting beragama yang ada pada dirinya. Nah, William McDougall juga menyebutkan bahwa agama itu merupakan hasil gabungan dari 3 insting. Yang pertama ada curiosity atau rasa ingin tahu, yang kedua ada fear, rasa takut, dan yang ketiga ada subjection, perasaan terganggu. Nah, karena agama pada diri seseorang itu merupakan fitrah atau sesuatu yang sudah ada sejak manusia diciptakan itu seperti apa dan merupakan naluri alamiah bagi manusia. Sehingga naluri ini itu mempunyai dasar pada aspek biologis maupun pada aspek psikologis. Lalu, Donald T. Campbell mengkaji mengenai sifat dasar manusia berdasarkan aspek biologis. Nah, melalui pengamatannya, Donald menemukan ada sebuah titik di dalam otak manusia yang berkaitan dengan kehidupan spiritualitas. Atau ketika dikaitkan atau dihubungkan dengan pengalaman-pengalaman spiritual, bagian titik itu akan aktif. Sehingga titik itu dinamakan dengan good spot yang terletak di lobus temporalis. Nah, sehingga beberapa ilmuwan itu beranggapan bahwa good spot ini merupakan pusat kehidupan beragama bagi manusia yang terletak pada jaringan saraf otak. Yang kedua, teori kognitif. Teori ini bermula dari usaha manusia untuk menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan atau pengalaman-pengalaman yang terjadi pada kehidupannya. Karena beberapa hal yang terjadi pada kehidupan manusia itu tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Nah, agama itu sangat berkaitan erat dengan perkembangan kognitif seseorang, karena agama mampu memberikan jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang berkaitan dengan masalah keterbatasan manusia. Pada teori ini terdapat teori komponen inteligensi, yaitu ada conservation atau pencarian pada sesuatu yang permanen di tengah dunia yang terus berubah. Yang kedua ada representation atau pencarian simbol-simbol yang mewakili sesuatu dalam realitas. Yang ketiga ada search of relation atau mencari tahu hubungan antara satu dengan hal lain. Dan yang keempat ada search of comprehension atau mencari pemahaman yang menyeluruh yang dapat menjelaskan semua fenomena yang ada di dunia ini. Yang ketiga ada teori emosi. Pandangan yang paling umum tentang teori dasar-dasar emosional dari munculnya agama dan keberagamaan pada seseorang itu adalah bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah saat menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupannya maupun saat menghadapi fenomena-fenomena alam yang terjadi. Contohnya seperti musibah, penyakit, bencana alam, dan berbagai persoalan kehidupan sosial lainnya yang memang akan memacu manusia untuk mencari permasalahannya. Tetapi pada sampai titik atau pada tahap tertentu usaha yang mereka lakukan itu akan menemui jalan buntu, sehingga biasanya pada saat seperti ini manusia akan berpaling kepada pemikiran atau kehidupan yang lebih religius. Sebagai musibah atau masalah yang terjadi pada kehidupan manusia itu memang semuanya tidak bisa dikendalikan atau diatasi oleh manusia. Contohnya misalnya seperti musibah atau kejadian jatuhnya pesawat terbang, gempa bumi, tsunami, itu menjadi bukti bahwa manusia itu tidak berdaya di tengah musibah
musibah alam yang terjadi. Nah, hal-hal seperti ini itu membuat manusia yakin bahwa adanya kekuatan lain yang lebih besar yang turut mengendalikan kehidupan manusia. Nah, sehingga manusia merasa bahwa kehidupan religius itu bisa menolong mereka karena mereka sudah tidak mampu menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di kehidupannya. Maka manusia akan meminta pertolongan atau memohon kepada siapa lagi selain kepada Tuhan. Sehingga Royce berpendapat bahwa agama itu muncul dari hasil pemahaman manusia yang menganggap bahwa kehidupan di dunia ini itu penuh dengan persoalan atau kesedihan. Nah, sehingga agama merupakan tempat berlabuh manusia ketika menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang tidak bisa diatasinya. Terdapat teori psikologis lain tentang munculnya agama yang dibahas oleh para ahli psikologi agama, yaitu tentang teori psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, menurut Freud, agama itu muncul dari keengganan manusia untuk menerima kenyataan-kenyataan kehidupan yang kejam. Jadi, Freud itu beranggapan bahwa agama itu merupakan tempat pelarian dari kelemahan manusia. Nah, contohnya itu misalnya ketika kita masih kecil, kita pasti akan mendapatkan perlindungan dari orang tua kita, khususnya dari seorang ayah yang kita anggap memiliki kekuatan yang lebih besar yang bisa melindungi keluarganya. Nah, tetapi dengan berkembangnya usia kita akan mengetahui adanya keterbatasan. Maka kita akan mencari figur atau sosok yang lebih kuat, yang lebih kuasa gitu. Nah, jika semua manusia memiliki keterbatasan ini, maka akan timbul atau muncul ide mengenai Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Pelindung, yang Maha Kuasa gitu. Jadi, Freud beranggapan bahwa agama itu merupakan kerinduan manusia dari sosok atau figur ayah yang merupakan akar dari agama itu sendiri. Yang keempat, teori sosial. Menurut teori ini, keberagamaan seseorang itu tumbuh karena pengaruh sosial. Teori ini juga menjelaskan mengenai mengapa seseorang itu bisa lebih religius dibandingkan yang lain, karena lingkungan tempat ia tinggal dan berkembang itu berbeda. Sehingga, menurut teori ini, lingkungan itu sangat mempengaruhi keberagamaan seseorang. Yang kelima, ada teori aktualisasi diri. Menurut teori ini, agama merupakan wahana untuk meningkatkan kesadaran dari norma menuju kesadaran supranormal atau transendental atau hal-hal yang bersifat kerohanian. Lalu, terdapat juga beberapa konsep psikologis yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa seseorang itu beragama. Pertama, itu akan mendapatkan rasa aman dan perlindungan, karena manusia membutuhkan rasa aman dan perlindungan dari berbagai ancaman atau bahaya yang ada di sekitarnya, baik secara fisik maupun psikologis. Yang kedua, menemukan penjelasan. Agama akan memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang tidak dapat dijelaskan oleh pikiran manusia. Yang ketiga, ada pembenaran praktik kehidupan dan meneguhkan tata nilai. Agama itu memberikan pembenaran mengenai praktik kehidupan yang baik, contohnya seperti sopan santun, saling tolong-menolong, dan lainnya. Dan yang keempat, itu memuaskan kerinduan kepada Tuhan. Agama dapat memberikan semacam sarana untuk melepas kerinduan seseorang terhadap Tuhannya. Contohnya pada agama Islam, umat muslim ketika ia sedang merindukan Allah, maka ia bisa berkomunikasi dengan Allah dengan cara sholat, berzikir, atau berdoa. Wah, teman-teman, materi dasar-dasar psikologis kehidupan beragama ini sangat menarik, bukan? Karena kita akan menjadi lebih tahu bahwa agama itu merupakan seperangkat aturan yang membuat manusia itu hidup di dunia ini dengan teratur, dan agama juga banyak menjawab pertanyaan tentang makna hidup seseorang itu seperti apa. Dan kita juga menjadi paham mengapa ketika manusia tidak berdaya, ia akan mencari sandaran. Nah, sandarannya ini itu adalah agama.